Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Sobat FT sekalian ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa mengadakan satu kegiatan yang mungkin ini menjadi kegiatan perdana begitu ya dari pojok alumni. Jadi mungkin sedikit cerita atau sedikit informasi terkait pojok alumni. Jadi pojok alumni ini adalah satu kegiatan yang digagas oleh Fakultas Teknik itu untuk meningkatkan pelayanan Fakultas Teknik kepada para alumni. Jadi kita ingin setelah alumni itu lulus atau bahkan sebelum lulus begitu, kita mempersiapkan alumni untuk memasuki dunia kerja. Nah, nanti akan ada banyak kegiatan yang kita usulkan. Salah satunya adalah alumni sharing, nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan yang terkait untuk career development, kemudian mungkin juga ada kuliah-kuliah tamu dari alumni-alumni kita yang memang sudah banyak begitu berkiprah di luar sana di industri maupun di pemerintahan. Nah, eh, hari ini itu kita akan ngobrol ya, eh, ngobrol santai sebetulnya ini, ngobrol santai karena filosofi dari pojok alumni itu adalah kata pojok itu biasanya adalah tempat yang kita enak ya buat ngobrol gitu ya, nggak perlu ada tekanan gitu, nggak harus hal-hal yang serius ketika Sobat FT sekalian misalnya ada di dalam kelas, enggak. Tapi ini adalah platform yang kita buat supaya para alumni, calon lulusan itu bisa ngobrol bareng dengan santai, bisa sharing, berbagi inspirasi, begitu apapun yang kemudian bisa menghasilkan manfaat buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini, selama kurang lebih 1 jam ke depan, itu kita akan ngobrol tentang berwirausaha. Jadi temanya hari ini kan berwirausaha setelah lulus mengapa tidak? Gitu. Bahasa kerennya kalau bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang itu kan adalah menjadi entrepreneur. Nah, jadi kalau kami lihat itu memang kan kita di Fakultas Teknik kadang-kadang mindset-nya adalah oke kita lulus kemudian setelah itu kita mencari pekerjaan gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang mencari di perusahaan-perusahaan, ya, tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi kadang-kadang ada yang mungkin kurang diminati begitu ya. Itu yang terkait dengan berwirausaha. Kita memulai usaha, membuka usaha sendiri, membuka pekerjaan dibandingkan dengan mencari pekerjaan yang mungkin di zaman sekarang juga situasinya sudah berbeda ya, artinya persaingan menjadi lebih ketat, kemudian mungkin tidak setiap saat ada lowongan, maka kemudian menciptakan usaha sendiri barangkali bisa menjadi sebuah eh, solusi dalam karir teman-teman Sobat FT sekalian setelah lulus kuliah. Nah, untuk eh, membicarakan hal tersebut, untuk ngobrol terkait hal tersebut, kita sudah menghadirkan ini narasumber kita ya, luar biasa sekali narasumber kita ini. Saya kenal orangnya, ya. Beliau adalah seorang pengusaha muda, ya, karena memang masih muda, tidak jauh berbeda dari saya mudanya ya. Eh, Beliau CEO dari sebuah perusahaan konsultan yaitu Sirvano Consulting. Ya, tapi saya nggak tahu, mungkin beliau juga punya kegiatan bisnis yang lainnya juga. Nanti kita akan tanya-tanyakan ke beliau dan eh, beliau ini orang yang sangat sibuk. Ini kalau sobat FT sekalian Google gitu ya, itu akan kelihatan nanti video-video YouTube-nya mengisi di berbagai acara sharing terkait dengan pengembangan bisnis. Beliau adalah Mas Retas Akobah Amjad ya. Selamat pagi Mas Retas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Jimli. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah baik kabarnya, sehat Pak Jimli. Alhamdulillah. Belum mudik ya? Belum Pak, masih di Jogja ini. Mungkin malam Oke. takbiran Pak, ini baru balik nih Pak. Sudah mendekati ya. Itu ciri-ciri pengusaha seperti itu ya. Waktunya tidak boleh tersia-siakan dengan pulang gitu ya. Pulangnya mendekati nanti. Oke, nanti teman-teman Sobat FT yang bergabung secara langsung di Zoom nanti juga bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita ya, mengajukan pertanyaan di kolom chat ataupun di raise hand. Tapi kita juga akan menyiarkan kegiatan ini nanti secara record di kanal YouTube di Fakultas Teknik sehingga nanti
Sobat FT sekalian bisa menyaksikan kembali ya, kalau misalkan nanti ada yang terlewat. Oke, Mas Retas, mungkin langsung aja ya. Saya sendiri sebetulnya tertarik ya. Ini pembahasan yang menurut saya itu seru karena saya itu bukan seorang entrepreneur, tapi saya mengagumi orang-orang yang kemudian bergerak di bidang entrepreneur. Karena menurut saya itu ada satu hal yang dimiliki yang mungkin banyak orang tidak memiliki ya. Saya itu minggu lalu Mas Retas melihat Mas Retas, persis minggu lalu saya kira ya, waktu saya mampir di Nurul Asri Mas Retas. Wah, Oke. ini kok ada, sepertinya saya kenal nih gitu. Wah, ngomongin masalah bisnis waktu itu. Wah, ini perlu diundang ini ke Fakultas Teknik untuk sharing ya. Kita ngobrol sekarang. Kalau sekarang Mas Retas usahanya atau kegiatannya apa aja Mas? Apakah Oke. Silvano saja atau ada yang kegiatan yang lain? Baik, terima kasih Pak Jimli nih Pak Jimli, rekan-rekan semua baik yang hadir langsung maupun nanti melihat rekaman ya. Salam kenal, saya Retas, alumni PWK UGM angkatan 2013. Jadi alhamdulillah sempat diajar menjadi mahasiswanya Pak Jimli sebelum beliau lanjut studi ya Pak ya. Jadi sempat menjadi mahasiswa beliau, kemudian alhamdulillah hari ini berbisnis kita di bidang perencanaan Pak, di bidang arsitektur dan perencanaan di Hmm, perusahaan Sirvano Consulting. Tapi alhamdulillah selain di Sirvano, karena kita dulu juga gaul dengan teman-teman lintas jurusan, kita kenal dengan teman-teman di TETI, teman-teman di departemen-departemen yang lainnya, kita juga sekarang mendirikan perusahaan di bidang konsultasi IT dan manajemen, Mbak. Jadi di bidang IT, oke. ini dengan teman-teman TI, dengan teman-teman ada teknik nuklir juga partner saya di sana. Jadi ya dulu bareng-bareng kita di BEM dan banyak kegiatan bersama. Akhirnya pasca kampus yang dulu kita bareng di jurusan, kita bikin Sirvano. Yang dulu bareng saya di BEM, kita bikin perusahaan IT namanya Tamtek, Pak, Tamadun Teknologi. Jadi teknologi untuk membangun tamadun atau membangun peradaban. Nah, seperti itulah kira-kira visi misinya, Pak. Jadi dua kegiatan itu sih Pak di konsultan perencanaan arsitektur dan tata ruang sama di konsultan IT dan manajemen. Oke. Wah, ini menarik ya, ada teknologi untuk peradaban tadi ya. Iya Menarik Pak. itu karena Mas Retas, background-nya itu adalah di perencanaan wilayah dan Ya, kota, bikin satu, perusahaan terkait itu, tapi juga ada, perusahaan yang lain ya, yang berbeda bidang itu. Mungkin ya. nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya, Mas Retas ya. Sebenarnya Tapi gini itu Mas karena Retas ini Pak Jimli, dulu karena di mhm, PWK ini kita banyak mengerjakan smart city Pak. Kita ada mendampingi beberapa master plan oke. smart city. Ini juga dari Prof. Junaidi begitu ya Pak ya. Dari Prof. Jun kita diskusi banyak. Terus kok menarik ini bidang IT. Akhirnya habis tadi Sirvan mengerjakan proyek-proyek smart city, kita kemudian ternyata membutuhkan nih konsultan IT untuk Mmm, pemerintah, untuk swasta juga. Akhirnya kita masuk ke IT juga. Jadi kira-kira seperti itu latar belakangnya Pak Jimli. jadi memang semua itu tidak terjadi secara kebetulan ya, memang Benar Pak. ada historinya, ada Iya sejarahnya ada ya? historinya Pak. Oke Mas Retas, ini mungkin kita flashback sedikit ya, kita mundur dulu Ya, mungkin, ketika Mas Retas akan lulus atau, baru saja lulus gitu ya. Karena gini Mas Retas, banyak teman-teman alumni itu yang mungkin, apa ya, mindset-nya itu ya konvensional begitu. Begitu lulus, ya sudah kita cari kerja, kita cari perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja atau mungkin, kalau teman-teman di PWK saya tahu itu kan biasanya banyak arahnya di, birokrasi ya, di pemerintahan. Jadi menunggu misalkan ada pembukaan penerimaan CPNS dan lain-lain. Nah, Mas Retas ini kan kemudian memilih untuk menjadi, seorang wirausaha gitu ya. Nah, ya. kenapa Mas kok pada saat itu memilih? Apakah karena memang sudah sebelumnya waktu kuliah itu memang sudah senang wirausaha atau gimana? Oke, terima kasih Pak Jimli. Jadi memang ada beberapa sequence ya atau kejadian-kejadian selama di kampus yang kemudian memutuskan atau mengarahkan pada jalur hidup hari ini begitu. Yang pertama ketika dulu di BEM kebetulan saya ketua BEM Fakultas Teknik di tahun 2016. Jadi dan sebelumnya setahun sebelumnya jadi ketua untuk Ospek Fakultas Teknik PPSMB Kesatria. Di situ saya ketemu alumni-alumni juga karena kita mengundang mereka untuk hadir di acara kita. Ada
4 alumni utama yang kita hadirkan di panggung utama, dan kita ada sekitar 40 lebih ya alumni yang kita hadirkan di masing-masing kelompok pada waktu itu. Dari situ saya melihat ya gambaran beragam alumni Fakultas Teknik, baik mereka yang menjadi pengusaha, mereka yang menjadi profesional, mereka yang menjadi birokrat, dan mereka menjadi dosen, mereka menjadi peneliti. Kita melihat profil-profilnya dan kenal dengan beliau-beliau ini. Hubungan itu berlanjut Pak ketika di BEM, ketika kita aktif di BEM, baik itu di kegiatan advokasi masyarakat, kebijakan, kita berinteraksi dengan senior-senior alumni yang alhamdulillah memang jiwa korsa kita terbangun sehingga mudah untuk kita approach beliau-beliau ini. Nah, dari situ saya mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang apa yang masing-masing alumni ini kerjakan. Nah, itulah mulai saya memilih ada beberapa opportunity yang kira-kira pasca lulus mau milih yang mana nih gitu. Pada waktu itu memang wirausaha menjadi salah satu opsi, tapi belum opsi utama, Pak Jimli. Saya waktu itu salah satu opsi yang paling saya minati pasca lulus sebagai seorang profesional, terutama di bidang consulting. Jadi memang sudah kebayang waktu itu ada senior yang memang menjadi seorang konsultan ke engineering dan artinya membangun portofolio itu menjadi seorang expert di bidang tertentu. Dan saya look up to itu, gitu ya. Dan kemudian alhamdulillah salah satu momen yang saya syukuri juga karena FTUG mewajibkan kita untuk magang ya Pak ya. Jadi waktu itu jurusan mewajibkan magang. Saya selesai dari BEM Pak, jadi telat, teman-teman udah magang tahun sebelumnya. Jadi itu juga satu keberuntungan karena saya melihat teman-teman saya seangkatan itu pada magang di mana, dan saya tanya mereka dapat apa selama internship itu. Dari situ alhamdulillah saya akhirnya memutuskan di internship di salah satu kementerian yaitu Bappenas. Tapi saya tidak sebagai staf biasa begitu ya, yang kemudian mungkin pekerjaannya tidak terlalu banyak, tapi justru saya minta untuk nempel ke salah satu staf khusus. Jadi ada salah satu staf khusus alumni planologi yang kemudian saya menjadi asisten beliau. Nah, disitulah kemudian saya kebuka lebih luas lagi. Kita waktu itu lagi mengerjakan satu data Indonesia. Jadi kalau teman-teman mengetahui ada peraturan presiden tentang satu data, saya termasuk menyumbang beberapa kalimat lah di dalam perpres tersebut. Dari situ kebayang, oh ternyata menarik menjadi seorang profesional. Tapi melihat selama 3 bulan saya magang, ketemu beberapa consulting yang mendampingi Bappenas, kok saya lebih tertarik bukan menjadi profesionalnya, tapi justru menjadi entrepreneur yang mengelola para profesional ini. Saya waktu itu ketemu salah satu managing partner dari SKA Consulting, salah satu konsultan besar Indonesia ya. Ketemu beliau, ketemu dari Deloitte, PwC begitu, dan wah kayaknya menarik nih kalau saya mengelola konsultan-konsultan ini. Nah, disitulah ada niatan itu Pak, tapi memang belum. Jadi waktu 2017 saya lanjut ke BEM Universitas, masih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan politik begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah di pertengahan tahun itu ada opportunity project. Jadi ada salah satu dosen Fakultas Teknik, ini bukan dari jurusan kami bahkan karena beliau dari jurusan lain. Ini yang pentingnya interdisipliner ilmu dan bergaul dengan lintas jurusan. Ini dari dosen teknik fisika. Beliau mengajak project di Asmat. Jadi beliau ada opportunity project infrastruktur dan air minum karena memang bidang beliau di air minum. Tapi beliau butuh perencanaan kota dan beliau butuh asisten di sana. Akhirnya ngajak kami. Nah, pertanyaannya kok bisa beliau mengajak kita? Nah, ini pentingnya teman-teman semua yang nanti masih mahasiswa untuk opportunity apapun dikerjakan. Jadi waktu saya ketua BEM Wakda tahun 2016, Pak, itu kan ada HPPT ya, Pak ya, Hari Ulang Tahun Teknik yang dilakukan hari itu. Nah, ketuanya dosen ini begitu. Beliau ketua acara HPTT. Kemudian kami di BEM. Nah, beliau ngajak kerjasama kegiatan untuk event di KPFT pada waktu itu. Akhirnya, oke Pak, kami siapkan karena lagi pada libur Pak, jadi nggak ada yang bantu beliau kan, karena Januari libur. Kami bantu beliau dan beliau senang sekali karena waktu itu acaranya rame dan sukses begitu di bulan Februari itu. Nah, beliau terkesan itu dan masih ingat Pak. Jadi 1,5 tahun berikutnya beliau ngajak kerjasama karena beliau terkesan waktu itu kami membantu beliau. Nah, beliau menawarkan, cuman ternyata lebih menarik lagi, Mas, tidak Mas Seta sendiri, silahkan bentuk tim. Nah, akhirnya kami bentuk tim, ada berlima, teman-teman arsitek, teman-teman PWK, dan saya juga butuh expert kan Pak, butuh ahli yang
memahami. Ya. Nah, pentingnya kita dekat juga dengan dosen. Jadi waktu itu kami ngajak Pak Randy, waktu itu karena yang kami masih bisa menjangkau muda begitu ya. Kemudian kami juga ada ajak dosen-dosen di Sipil dan di Teknik Fisika sendiri. Alhamdulillah proyeknya berjalan lancar. Waktu itu kita master plan perkotaan dan juga master plan depo BBM. Kemudian tahun berikutnya ada air minum dan ada gedung kantor DPRD dan kantor bupati. Dan hingga hari ini, jadi setelah kita 5 tahun, setiap tahun ada project, Pak. Artinya kan repeat order dan mereka puas dengan kinerja kita. Hanya keputus kemarin 2 tahun ketika pandemi dan sekarang udah akan lanjut lagi di tahun 2023. Dan insya Allah kolaborasi lagi dengan LKFT, Pak. Jadi kita setiap tahun ini kolaborasi dengan LKFT UGM. Apa yang kami tangkap dari kejadian itu bahwa semua ada benang merahnya dan kita harus optimal setiap kejadian karena bisa jadi apa yang kita lakukan di hari ini akan membawa kita pada masa depan yang selanjutnya. Nah, ketika saya mengerjakan itu, Pak, itu di Asmat di Papua dan pertama kali kami datang ke sana, surprisingly, wah kok apa ya, masyarakatnya bagi kami waktu itu eee, belum mendapatkan perencanaan yang baik lah selama 70 tahun Indonesia Oke. Merdeka ini. Dan kami ngelihat dokumen konsultan-konsultan sebelumnya kok ala kadarnya bahkan menjadi hanya bancakan proyek. Sepulang dari situ kami ngobrol sama tim, ini kayaknya nggak bisa kalau gini-gini aja. Pasti banyak nih daerah-daerah kayak Asmat di Papua ini yang butuh bantuan kita. Dan kita punya kemampuan, kita dari kampus yang apa ya mengajarkan ilmu yang secara seksama begitu ya. Kenapa nggak kita seriusin nih ini? Akhirnya tim yang tadinya hanya project base Pak, yang biasanya setelah project kita bubar, kita memutuskan untuk kayaknya kita juga cocok, opportunity-nya ada, kebutuhan masyarakatnya ada, kenapa nggak kita lanjutkan ini? Nah, akhirnya disitulah 17 Oktober 2017 konsultan kami berdiri sehingga sekarang udah 5 tahun setengah. Alhamdulillah akhirnya kami memutuskan setelah tadinya harusnya profesional dulu baru kita bikin konsultan, Mbak. Akhirnya bikin konsultan dulu, baru kemudian kita bergantian, Pak. Kita berlima, nambah satu di tengah jalan jadi berenam partners. Kita gantian, Pak. Ada yang lanjut studi, ada yang kerja dulu di tempat lain untuk kita ambil pengetahuan, tapi tetap harus ada yang jaga gawang begitu. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu, Pak Jimli. Kenapa kemudian wirausaha ini kita jalani? Memang tidak by design banget. Ada by accident-nya, tapi sebenarnya semuanya sudah juga kita prepare begitu, dan ya alhamdulillah, jalannya ada dan begitu kalau kita udah running satu project, kan misalkan kita mendesain satu bangunan Pak dengan tim arsitek atau kita menata Iya. satu kota, itu kan ada evaluasinya dan itu nggak bisa sekali project beres kita tinggalkan, lalu kita tutup mata begitu. Tapi kan kita harus mendampingi terus-menerus. Nah, karena kita mendampingi terus-menerus, mau nggak mau, ya sudah ini harus berlanjut begitu. Jadi akhirnya terus ada dan ada project berikutnya kan berarti tahun depan kami harus masih ada nih PT-nya harus ada gitu. Jangan sampai PT-nya bubar wong project-nya belum kelar begitu, Pak. Jadi mau nggak Hmm. mau akhirnya kita seriusi. Berjalannya waktu memang akhirnya kita tata organisasinya, kita belajar bisnis, kita ketemu mentor-mentor. Alhamdulillah ada salah satu alumni teknik juga, Pak, namanya Pak Arif Setiawan ya, Pak Bang Kiming yang waktu itu saya ini juga nyambung lagi, Pak. Waktu ketua ospek, beliau saya undang, Pak, untuk ngisi di acara ospek, salah satu pengusaha sukses dan mendapatkan award alumni wirausaha berprestasi Gajah Mada ya, Kagama. Beliau akhirnya jadi mentor kami, Pak. Jadi, saya banyak diskusi dengan beliau dan beliau banyak ngasih pencerahan dan alhamdulillah yang tadinya kita nggak ngerti bisnis, Pak, cuman fokus ke output, akhirnya ditata bisnisnya, kita rapikan dan ya alhamdulillah, sampai sekarang masih bisa survive. Kira-kira demikian, Pak Jimmy. Sudah survive 5 tahun itu luar biasa ya Mas ya. Kalau anak itu Alhamdulillah, Pak. 5 tahun itu ya bukan lagi belajar merangkak tapi sudah mulai akan lari itu ya. Benar, Pak. Mhm. Iya. Eh, Kalau saya lihat tadi ceritanya Mas Retas ini kan memang tadi disebutkan tidak totally by design gitu ya. Jadi ada Iya, accident. Tapi sebetulnya kan kalau kita lihat tadi ceritanya itu ada urutan-urutan yang memang ada opportunity yang diambil oleh iya, Mas Retas ya. Artinya ketika benar. ada tawaran project itu diambil. Nah, itu kemudian terakumulasi terakumulasi hingga kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang juga punya pengalaman-pengalaman itu ya, Mas Retas ya. Dulu mungkin menjadi asisten dosen, ikut Iya, proyek dan sebagainya. Tapi kemudian
bingung ini terus saya sudah selesai, sudah lulus, otomatis kan proyek dosen mungkin sudah agak berkurang ya, karena intensitasnya mungkin dosen juga akan lebih mencari asisten mahasiswa, begitu. Ketika Mas Retas dulu memulai membuat perusahaan itu, mulainya dari mana, Mas? Ya, Ini kan baik. mungkin teman-teman banyak yang bingung ya, saya udah pernah punya pengalaman juga gitu kan, Hmm, terus gimana caranya supaya saya nanti juga bisa punya perusahaan, bisa jalan dan lain-lain? ya, baik. Jadi benar Pak, sebenarnya kalau saya dibandingkan dengan teman-teman seangkatan saya, banyak mereka yang justru lebih banyak portofolio projekan, selama mereka menjadi mahasiswa Pak. Karena saya lebih banyak membangun portofolio di, organisasi mahasiswa, Ya. sehingga projek-projek ini justru, saya nggak pernah mengerjakan itu, gitu Pak. Nah, tapi apa yang kemudian membuat ketika kita mendapatkan projek, meskipun tim partner saya mereka juga biasa ngerjain projek ya Pak ya, tapi apa yang memutuskan keberanian untuk kita starting the business. Yang pertama tentu adalah, world view ya Pak ya, atau cakrawala pengetahuan atau cakrawala penglihatan yang lebih luas daripada, standar begitu, daripada rata-rata. Kenapa ini penting? Karena kalau kita hanya melihat contoh, benchmark, atau apa yang ada itu seperti itu, maka ya kita ngelihatnya hanya seperti itu, Pak. Tapi kalau kita memperluas, oh ternyata ada si A, ada si B, si C, maka kita punya pandangan yang lebih luas, oh bisa kok seperti ini. Dan waktu itu kita beruntung melihat alumni-alumni, senior-senior yang punya Mmm, cakrawala yang lebih luas, mereka dan itulah kita beruntungnya aktif dan di kampus ya Pak ya. Kita ketemu alumni-alumni yang masing-masing punya jalan hidup yang akhirnya oh ternyata luas ya, dunia ini. Artinya banyak opportunity di luar sana. Itu yang membuat kita, di alam bawah sadar kita terpikir opportunity-nya luas dan, keberanian itu timbul. Artinya, oh mereka aja sekarang bisa dan kita, harusnya bisa dong karena kita, di kampus sama-sama mahasiswa, dulu mereka juga mahasiswa seperti kita, di fakultas yang sama, belajar hal yang sama begitu, Pak. Kenapa kita tidak bisa? Yang kedua, belajar juga dari kegagalan juga, Pak. Saya waktu itu beruntung pernah melihat senior saya persis di angkatan 2011, 2010 yang membuat konsultan yang mirip dengan yang kita bangun sekarang, Pak. Jadi oke. dulu, eee, itu mereka membangun dan dengan salah satu dosen yang itu dosen saya juga dan saya melihat, mereka sudah sempat survive pada waktu itu, tapi kemudian tutup. Nah, karena satu dan 2 hal. Dari situ kita Mhm. juga belajar dari mereka. Saya ngobrol dengan, beliau-beliau ini, kenapa kemudian, tidak berlanjut, apa problemnya dan lain sebagainya. Tapi sempat meledak begitu ya, Pak, ya, dan sempat kita, "Wih, ini keren nih ada senior yang membangun itu." Yang ketiga karena, pertemanan ya, Pak, ya, karena kita ada banyak teman begitu dengan beragam jurusan, akhirnya kita lebih confidence. Kalau misalkan saya sendiri atau ya kita proyekkan sendiri nih, Pak, tapi ya mau bangun usaha bingung juga kan, Pak, gimana gitu, Mhm. karena, nggak bisa kita sendiri begitu. Tapi karena kita beragam, ada teman-teman yang lain, oh ini ada yang ngurusin manajemennya, ini ada yang ngurusin output-nya, ada yang ngurusin desainnya, ada yang ngurusin, cari kliennya dan kita tahu karena kita dulu di organisasi bareng, bahkan kita di sekretariat nginep bareng, dan macam-macam ya. Jadi kita udah tahu lah, selama 4 tahun kuliah itu tabiat masing-masing seperti apa, keunggulan masing-masing seperti apa. Dari situlah confidence itu akhirnya, timbul. Yang keempat, karena keberanian beride ya, Pak, ya. Mungkin karena dulu kita di kampus, di organisasi selalu di-challenge untuk punya gagasan-gagasan dan pada akhirnya kita memberanikan aja meletupkan gagasan itu di obrolan kita. Itu waktu itu ya obrolannya simpel, Pak. Saya waktu itu sebenarnya lagi pulang dari Asmat, kita pakai kapal Pelni Loser, saya ngobrol sama Mas Daniel. Mhm Daniel ini mhm. dulu ketua himpunan PWK yang, kita sering, diskusi bareng. "Nil, kenapa nggak kita seriusi aja nih, kita lanjutkan?" "Wah, emang bisa nih? Emang ada projekan berikutnya?" "Kan belum jelas nih." "Ya emang belum jelas, tapi bisa nggak kalau kita coba buka opportunity ini?" Nah, dari situlah kemudian keberanian ini, timbul begitu ya, Pak, ya, untuk kita starting the business. Tapi mungkin ada poin terakhir yang cukup menarik, Pak, yaitu yang poin kelima adalah beginner mindset. Beginner mindset ini mindset seorang pemula. Justru mungkin kalau saya hari ini, Pak, tahu tantangannya, tahu kesulitannya, tahu, apa saja yang harusnya dibangun terlebih dahulu, mungkin saya nggak akan mulai karena, it's very hard dan
eee, terlalu apa ya, nekat begitu. Kalau saya tahu, seperti sekarang nih Pak, saya udah tahu apa ya, landscape industrinya, tantangannya dan sebagainya, punya pengetahuan yang, apa ya, yang by experience, mungkin justru saya nggak mulai-mulai. Tapi justru karena kita beginner mindset, kita udah tahu cakrawalanya, tapi kita nggak tahu detailnya, Pak. Jadi kayak kita tahu pemandangannya, tapi belum pernah. Misalnya kita tahu gunung ya, Pak. Oh indah nih gunungnya, karena kita ngeliat senior-senior kita kan indah. Tapi kita Iya. belum tahu kalau jalannya itu sulit. Nah sekarang kan saya udah tahu Pak, jalannya sulit. Nah kalau saya tahu jalannya ini sulit, mungkin saya nggak akan mulai untuk naik gunung begitu. Tapi karena saya Ah, justru nggak tahu gitu ya Pak ya, beginner mindset ini membuat kita Eee, apa ya, wah berarti keren nih kayaknya nih harus kita eksekusi nih, impact-nya bakal gede nih. Kita jalan aja, terabas aja, Pak. Nah justru karena kita terabas aja inilah, miracle happen gitu, apa ya, ada pertolongan-pertolongan. Dan seperti tadi saya sampaikan Pak Jumli, dalam prosesnya sampai sekarang ini Pak, itu kan, kita ditolong oleh sekian banyak orang gitu. Artinya maka saya sepakat iya. sekali pojok alumni sama alumni sharing ini penting sekali karena kami juga mendapatkan manfaat itu, Pak. Jadi, selama berjalannya waktu bersama dengan ditolong dosen, kan project dari dosen, Pak. Tenaga ahli dosen, kemudian project-project sekarang sampai sekarang juga dari alumni-alumni, kolaborasi sekarang kita dengan alumni, dengan teman seangkatan, dengan adik-adik junior. Jadi memang kolaborasi yang kita bangun ini, berkat, begitu banyak tangan yang membantu kita sampai saat ini. Mungkin itu, Pak Jimmy. Ya, Mas Retas, ini menarik ya. Poin terakhir tadi saya catat beginner mindset itu kelihatannya yang kemudian banyak menjadi penghambat teman-teman yang muda itu untuk masuk ke dalam dunia entrepreneur karena mesti yang ada di dalam pikirannya bagaimana saya nanti harus Mmm, memulai usahanya, mencari modal, kemudian membangun relasi, marketing, branding dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari paparannya Mas Retas itu kan sepertinya yang penting kita punya niatnya dulu gitu ya. Kita sudah tahu gambarannya, kita tidak perlu tahu detailnya seperti apa, yang penting punya punya kekuatan, apa namanya, tekad begitu kita mulai gitu ya. Mungkin lebih kurangnya seperti, anak kecil yang baru belajar jalan gitu ya, Mas, ya. Dia iya, nggak akan benar, Pak. pernah takut untuk jatuh Mhm. gitu ya. Mhm, benar, Pak. Nah, itu beginner mindset yang seperti itu sih, Pak. Kalau kita terlalu apa ya, Pak, ya, maksudnya, mendetail biasanya ini juga menjadi salah satu blocking dari teman-teman FT, Pak, biasanya. Teman-teman teknik ini mungkin terlalu ini ya, Pak, ya, itu yang saya alami juga teman-teman alami, kita sangat rigid, harus rada rasional, ada sebab akibatnya, Ya, detail, planning itu kita, POAC-nya detail, begitu. Nah, tapi ketika mendetail ini, kita sampai harus detail, "Oh, ini gimana?" Kita kan selalu ini ya, Pak, ya, apa, di K3 diajarin, resiko begitu ya, apa resiko yang ada, lalu mitigasinya seperti apa. Tapi ketika sangat mendetail, ya nggak mulai-mulai itu bisnis, Pak. Tapi, ini beda kalau kita membangun gedung atau membangun jembatan, itu harus sangat mendetail karena nggak boleh ada kesalahan gitu kan. Tapi kalau bisnis sendiri, mumpung masih muda juga, apalagi kalau nanti teman-teman starting masih mahasiswa, itu, kalau terlalu mendetail justru membuat kita takut. Tapi kalau kita tahu gambaran besarnya, tahu big picture-nya, begitu ya, Pak, ya. Kemudian, tahu ini ya, hint-hint-nya aja begitu, ya nggak apa-apa, jalan dulu, nanti along the way akan ada banyak yang kita learning by doing juga gitu sebenarnya, gitu, Pak. ya, ya sobat FT ya, berarti tadi sebetulnya alumni sharing ini bisa kita optimalkan untuk memberikan hint-hint tadi ya, sehingga, alumni-alumni yang sudah, punya pengalaman, sudah berhasil menapaki jalan tadi, itu sudah bisa memberikan beberapa gambaran, meskipun bukan untuk menakut-nakuti Sobat FT, tapi untuk memberikan hint-hint tadi supaya kemudian bisa segera mulai. Eee, saya ingatkan kembali untuk Sobat FT yang mengikuti, acara ini secara live, itu bisa mengajukan pertanyaan ya, lewat kolom chat ataupun nanti bisa, raise hand begitu ya, nanti bisa berinteraksi langsung dengan Mas Retas. Oke Mas Retas, berikutnya ini Mas, salah satu juga yang menghalangi atau mungkin apa ya, men-discourage, teman-teman muda ini untuk masuk ke dalam dunia usaha atau menjadi entrepreneur itu kan biasanya mereka mikir modalnya dari mana? Nah ini. Nah kalau Mas Retas melihat apakah modal ini jadi satu faktor yang menghambat atau gimana Mas? Ya, yang pertama mungkin kita perlu memahami bersama ya teman-teman semua bahwa modal itu tidak hanya, money begitu, tapi ada banyak, modal atau capital yang itu beragam jenisnya.
ada modal sosial, ada modal opportunity, ada modal otak juga begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga modal itu capital itu tidak hanya satu sumber yaitu keuangan begitu. Nah, ketika kita hanya mematok bahwa starting the business itu harus punya modal uang, itu memang menjadi penghambat karena ya apalagi namanya masih anak muda, kita belum bisa punya capital money kecuali memang ya anaknya sultan begitu ya Pak Jimli ya. Maka ketika hal ini kami juga sama Pak Jimli, ketika awal starting kita justru modalnya nol Pak. Kenapa modalnya nol? Karena dari project Pak. Ah, Jadi dari project kita ada keuntungan dan keuntungan itu yang kemudian jadi modal awal. Nah baru kemudian di perjalannya waktu kita injek, baru kita kemudian reinvest ya Pak. Artinya dari keuntungan proyek berikutnya kita investasikan kembali. Keuntungan proyek berikutnya kita investasikan kembali. Baru semakin besar kita kemudian ada angel, artinya ada investor lain yang kemudian menarik nih anak-anak muda dan mereka chip in atau membantu support kita. Tapi itu setelah kita jalan 2 tahun mungkin ya, baru kemudian ada orang-orang yang tertarik untuk membantu membesarkan. Dan dalam berjalannya waktu baru mungkin kita ada pendanaan dengan lembaga keuangan syariah untuk kemudian membesarkan lagi. Dalam berjalannya waktu mungkin juga nanti akan ada investor yang lebih besar lagi untuk membantu. Tapi ini setelah berjalannya waktu. Nah, maka starting the business-nya justru ada banyak model bisnis yang memang membutuhkan capital, Pak, membutuhkan capital money dalam arti keuangan. Tapi banyak juga model-model bisnis yang sebenarnya tidak membutuhkan itu. Dan kebetulan di kami, baik di perusahaan Silvano maupun Tamtek, itu bisa pakai modal project itu sendiri. Jadi misalkan ada project, ya kita kemudian para partner kan Pak, para pendiri kan masih nggak harus langsung digaji begitu ya. Tapi ini nanti kita bayar kalau duitnya udah cair ya begitu. Baru kemudian nanti kita sharing dengan teman-teman. Nah, jadi dari situ Pak, dari modal itu dari project kita putar kembali. Nah, tapi pertanyaannya adalah, lalu kalau kita nggak modal dari uang, dari mana? Nah, inilah ya, yang kita sebut dengan modal relasi atau modal sosial itu, Pak. Jadi karena kita punya banyak teman, karena kita punya banyak relasi, itu modal sosial kita terbentuk. Project itu dari mana? Itu kan dari teman begitu ya, Pak. Artinya dari relasi. Dan yang kedua adalah modal yang kita sebut dengan modal integrity atau modal portofolio ya. Artinya memang kita punya portofolio, punya pengalaman dan punya integritas begitu Pak, sehingga orang percaya kepada kita. Jadi kalau saran saya ke teman-teman semua, ya kita bangun dua ini dulu sebelum kita membangun yang ketiga yaitu keuangan. Kita punya relasi yang kuat, artinya orang itu banyak kenal dengan kita dan kita juga mengenal mereka, sehingga suatu saat ada opportunity kita bisa bangun bersama. Yang kedua, dalam berjalannya waktu kita itu kita membangun integritas, kita membangun trustworthy gitu ya Pak ya, atau ya amanah, menjadi orang yang tuntas kalau diberikan amanah, kemudian beres kerjaan, jujur, dan lain sebagainya. Dan setelah kita membangun itu kan orang kenal kita ya Pak, kita punya reputasi yang baik di situ dan dari situlah kemudian peluang-peluang bisnis itu akan muncul begitu. Dan ini yang kemudian kami jalani juga Pak setelah sekarang kita 5 tahun di bisnis ini Pak, eee, ya ketika kita punya relasi yang membesar, kita punya reputasi yang semakin kokoh, ini kayak snowball effect begitu Pak. Artinya ya menggelinding semakin besar. Artinya proyek-proyek yang datang, relasinya semakin luas, nilainya semakin besar, kepercayaannya juga semakin tinggi. Itu ya karena membangunnya semakin lama begitu ya. Ini kayak compounding effect ya Pak ya, bunga berbunga begitu. Artinya semakin membesar sesuai dengan kita membangun reputasi dan relasi itu. Itu sih Pak, karena kalau money saya yakin kalau kita saklek ya akan jadi hambatan. Tapi dalam berjalannya waktu insya Allah akan ada banyak bantuan-bantuan. Gitu Pak. ya. Ya, ini menarik ya. Ternyata kalau dari perspektifnya Mas Retas itu uang itu bukan yang pertama ya Sobat FT ya. Jadi mestinya bukan itu yang dijadikan sebagai penghambat untuk memulai bisnis ya Mas Retas ya. Ya, Dan tadi menarik ya. sebetulnya melihat ceritanya Mas Retas itu ternyata yang perlu itu adalah membangun pondasinya itu. Jadi bisnis itu bukan begitu dimulai dia langsung jalan gitu ya.
Tapi pondasinya sudah dimulai dari awal, mempunyai relasi, kemudian kedekatan dengan dosen, kemudian dengan teman-teman yang interdisipliner, itu kemudian menjadi modal yang tanpa disadari sebenarnya kita sedang menumpuk modal ya untuk memulai sebuah usaha ketika nanti di depan kita akan memulai usahanya begitu ya? Ya, benar, Pak. Ya, Mas Retas, ada lagi anggapan, eee, teman-teman itu enggan untuk terjun ke dalam dunia entrepreneur itu begini, anggapannya adalah menjadi seorang wirausaha itu adalah sebuah bakat, ya. Nah, gimana Mas Retas ketika melihat hal ini? Apakah sebenarnya menjadi pengusaha itu bisa dipelajari atau ketika teman-teman merasa, "Saya itu nggak bakat jualan," kan kadang-kadang ada ya yang seperti itu, Ya, "Wah, saya itu nggak bakat jualan kok, nggak usah aja saya mau mulai usaha, paling juga rugi," gitu, atau gimana ya, Mas, ya? ya, baik, Pak. Yang pertama memang, bahwa setiap orang punya interest, punya, talent, punya, kecondongan, kesukaan pada satu bidang tertentu, itu benar begitu ya, Pak, ya, bahwa setiap orang punya kecondongan itu. Tapi bahwa kemudian itu menutup peluang orang tersebut untuk sebagai seorang entrepreneur, enggak juga begitu. Kenapa? Karena entrepreneur ini sangat luas dan kita bisa mengambil bidang-bidang yang kita sukai. Dan bidang-bidang yang kita tidak mampu, kita bisa cari partner atau, ya Mhm. partner ya, Pak, ya, untuk mengisi itu. Sebagai contoh misalkan, Pak, dalam berbisnis kami, Pak, ini, berbisnis ini misalkan kita bagi dengan beberapa, job desk gitu ya, bahwa berbisnis itu starting-nya apa. Oh, kita membutuhkan, marketing, kita membutuhkan, strategic partnership untuk deal dengan orang, begitu ya. Oh, itu memang saya punya keahlian di situ, begitu, Pak. Tapi begitu going deep ke operasional, mengelola tim, mengelola, eee, keuangan, mengelola administrasi dan operasional kantor lainnya, oh saya nggak minat di situ gitu. Artinya mungkin secara bakat juga kayaknya nggak ngebakat di situ. Dan alhamdulillah ada partner yang mengisi kekosongan itu. Berikutnya yang ketiga misalkan Pak, secara output. Oh karena kita ini kalau misalkan di perusahaan kita output ya Pak, mungkin di perusahaan lain produksi atau, apa, ya produksi, barang atau produksi, alat-alat misalkan Pak. Itu kan tetap harus ada yang mengelola, yang ngerti, yang, geek di situ, yang benar-benar dia, ngulik ya misalkan kalau IT ya dia ngulik banget, kalau di PWK ya dia, output-nya bagus banget gitu, dia, tajem. Kalau arsitek ya kreatif, dia emang jenius mendesain begitu. Dan itu saya nggak di situ gitu Pak Jimmy. Jadi, mungkin tahu big picture-nya, oh klien minta ini, kita akan provide seperti ini. Tapi going deep untuk memprovide output sampai bagus, saya nggak bakat di situ. Apakah kemudian kita nggak starting bisnis? Oh enggak, kita, cari partner yang bisa mengisi kekosongan itu. Ada orang akan bilang, "Loh Mas, tapi kan kita sebagai pebisnis harus ngerti semua," gitu. Ngerti, yes gitu ya. Katanya kalau misalkan kita sebagai owner sendiri begitu, ngerti iya, tapi tidak terlalu deep di masing-masing. "Oh saya nggak bakat jualan," ya tinggal rekrut aja sales yang bisa membantu menjual begitu, Pak. Saya nggak bakat untuk, keuangan, untuk hitung-hitungan keuangan, saya dengan angka nggak bagus, Mas. Ya udah hire aja finance misalkan, Pak. Tapi at least sebagai owner memang kita perlu, ngerti. Ini yang saya sering sebut ke teman-teman itu, ini juga kita pakai di Sirvano, Pak. Kayak kita di Sirvano kita nyebutnya salah satu karakter, tim kita itu kita punya paradoxical thinking, berpikir yang paradoks atau Paradoxical kalau thinking. di, bahasa kita T-shape ya, Pak, ya, huruf T itu. Jadi paradoxical thinking itu misalkan kita kalau ngelihat huruf T ada yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal artinya ngerti sekian banyak disiplin ilmu, ngerti hukum, ngerti, ekonomi, ngerti, sosial, ngerti engineering karena kita, harus menguasai, bukan menguasai ya, kita harus memahami. Jadi, oh kalau ada orang mendiskusikan soal, transportasi KAI, ya kita bisa, diskusi tentang itu. Ada orang ngomongin soal supply chain, FMCG, kita juga ngerti soal bidang itu gitu. Meskipun tidak expert di situ. Nah itu, horizontal, memang perlu luas pandangannya. Yang kedua, tapi kita juga perlu, going deep di salah satu expertise yang kita mampu atau menjadi expert di vertikal itu. Itu yang kemudian masing-masing memilih kita expert di mana. Nah, paradoxical thinking itu selain, berpikir horizontal dan berpikir vertikal, generalis dan juga spesialis, tapi juga kadang helikopter view dan, detail. Jadi kita bisa ngelihat dalam kacamata helikopter, tapi juga bisa berpikir going deep ke detail.
Nah, sebagai seorang pebisnis, paradoxical thinking ini jadi sangat penting. Jadi punya cakrawala ini. Nah, beruntungnya paradoxical thinking ini, skill ini bisa dipelajari. Skill ini bukan gifted, bukan given begitu, tapi bisa kita learning by experience, by doing begitu untuk kita memahami cara pikir seperti ini. Karena itu salah satu cara pikir yang penting. Nah, di hal-hal yang expertise itu, itulah yang kemudian apakah kita cari partner, kalau emang itu sangat strategik, saya suggest untuk kita cari partner, tapi kalau itu nggak terlalu strategis, artinya bisa di eh, limpahkan, kita bisa hire tim, atau bahkan kita bisa outsource-kan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga kita bisa fokus ke expertise yang kita mampu, tetapi running the business kita ngerti helikopter view-nya. Dan cukup percaya bahwa ketika running the business-nya itu semua orang punya bakat di sini. Kenapa? Karena ini bukan tentang jualan, ini adalah tentang memberikan value added atau memberikan nilai lebih bagi pihak lain. Nah, memberikan nilai lebih itu kan tugas kita semua di dunia ini begitu, Pak Jimmy. Artinya setiap orang di dunia ini nggak mungkin ujuk-ujuk ada dan nggak memberikan arti begitu. Setiap orang kan akan memberikan value added. Nah, value added inilah yang kemudian setiap orang punya bakat di situ. Dia pasti punya tugas untuk memberikan nilai lebih bagi dunia ini begitu. Nah, tinggal bagaimana ketika dia memberikan value added ini, dia bisa mengentrepreneur-kan itu. Dia bisa menjadikan itu sebagai sebuah bisnis begitu. Bukan hanya sekedar sosial. Oh, ini aku memberikan nilai lebih bagi Anda. Atau sebagai seorang profesional aja yang ya udah sekali selesai begitu, Pak. Tapi bagaimana kemudian kita membuat itu menjadi sesuatu yang sustainable, sesuatu yang terus-menerus begitu, sehingga kebermanfaatannya, nilai lebih yang kita berikan itu bisa berlanjut. Nah, itu yang kemudian learning teman-teman bisa mempelajari itu. Mungkin itu pandangan saya, Pak Jimli. Jadi mestinya pandangan-pandangan bahwa saya nggak bisa, saya tidak berbakat dan lain-lain itu mestinya tidak ada ya Mas, yang ditutupi dengan tadi ya, kolaborasi tadi ya? Ya, benar Pak. Saya menyepakati itu asal setiap orang itu mengetahui apa puzzle di dunia ini yang mau dia isi gitu kan Pak. Kan kita ada tugas nih untuk mengisi puzzle tertentu. Nah, ketika kita mau mengisi puzzle tersebut dan ingin menjadikan itu sebagai sebuah bisnis, saya yakin sebenarnya bisa karena apapun di dunia ini ada orang yang berhasil di bidang tersebut. Misalkan sekarang kita depan laptop, ya ada kamera di laptop, itu ada orang yang berbisnis kamera laptop dan sekarang perusahaannya gede. Keyboard, ada yang sangat expert di keyboard dan keyboardnya bisa besar. Headset yang saya pakai, ada pengusaha di bidang headset ya kan. Jadi kalau kita ulik sekarang kacamata saya, ini ada juga perusahaan yang memang di bidang kacamata. Kemudian risetnya, ada perusahaan yang di bidang riset penyakit matanya begitu ya. Sehingga setiap bidang yang kita lihat di dunia ini, ada orang yang sukses di bidang tersebut dan ada perusahaannya. Nah, kenapa enggak? Misalkan kita memiliki ide-ide tertentu, gagasan-gagasan tertentu, itu kemudian kita bisa bisniskan. Dan saya ketemu banyak orang-orang yang sangat geek oriented ya Pak. Artinya mungkin dia sangat detail, sangat ngulik bidang dia, nggak bisa jualan, dia nggak bisa menjual, komunikasi sama orang juga nggak bagus begitu. Tapi karena produknya sangat bagus dan dia ketemu dengan partner yang bisa membantu menjualkan itu, jadilah bisnis gitu. Jadi ya tinggal perannya aja Pak. Jadi kalau saya bakatnya ngejual ya udah cari aja produk di luar sana yang bagus, ajak kerjasama, ente yang jualan misalkan begitu aja. Tapi kalau kemudian kita itu ahlinya di development produk, ya kita yang fokus ke development, cari orang yang bisa menjual. Mungkin begitu Pak. Ya, ya. Mungkin seperti saya ya, saya tidak bisa menjual atau apa gitu, tapi sepertinya ini setelah mendengarkan dari Mas Retas ini, saya juga bisa memulai bisnis ini. Benar Pak, justru kan sekarang juga banyak kita kolaborasi, misalkan Pak di Merdeka Belajar, kita kolaborasi pengabdian. Dosen sekarang kita juga ada kolaborasi dengan fakultas lain Pak, bahkan dengan beberapa fakultas di luar fakultas teknik juga Pak. Mereka kan membutuhkan perencanaan-perencanaan. Ini ya sama Pak, profesor-profesor mereka ada yang dari pariwisata, dari kehutanan, mereka expert di bidangnya. Tapi mungkin tidak bisa dalam tanda kutip ya Pak, menjual itu secara lebih luas lagi. Padahal ahli sekali. Maka kami di sana membantu. Pak, ini menarik nih Pak ide Bapak ini. Kenapa nggak kita coba tawarkan ke yang lain? Maka akhirnya kita kolaborasikan. Pengabdian iya, karena itu menjadi kolom dalam pengabdian Tridharma. Tapi juga secara bisnis harus masuk. Kenapa secara bisnis harus masuk? Agar setiap pihak itu semangat dan akhirnya berkelanjutan. Jadi kan akhirnya
kolaborasi ini tercipta begitu. Ada yang nge-marketingkan begitulah, ibaratnya seperti itu, Pak. Nah, gini Mas Retas, ini menarik ini yang terakhir ini. Itu kan kalau kita, lihat ya, artinya entrepreneur itu yang penting dia bisa menjual ide dan meyakinkan orang untuk ikut berkolaborasi bersamanya. Kan Ya, yang paling penting kan sebetulnya itu, bukan, expertise yang spesial ya, mhm, yang spesifik itu kan bukan, yang penting dia bisa menjual ide dan bisa meyakinkan. Nah, Mas Retas punya tips nggak, gimana ya supaya teman-teman ini ketika mereka punya ide, yang idenya sebetulnya cemerlang begitu, tapi saatnya sekarang untuk mencari orang-orang yang mau berkolaborasi. Ini gimana ya, Mas, ya, untuk iya, meyakinkan orang-orang yang ada sekitar kita untuk mau men-support ide kita, ikut berkolaborasi bersama kita membangun bisnis? oke. Baik, Pak. Yang pertama saya percaya bahwa, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi, Hmm, ya kita harus, satu, tahu kolam di mana ikan-ikan itu berada sehingga kita bisa masuk ke sana atau ya seperti pohon kita bisa berhinggap di dahan yang tepat begitu, jangan sampai kemudian hinggap di dahan yang salah, artinya mencari partner di lokasi yang salah, itu kan juga nggak pas. Yang kedua adalah, ya kalau partner kalau ini salah satu nasihat-nasihat mentor kita juga Pak, kalau kita mau starting bisnis kan kita pengen cari cari dapat partner yang keren banget ya Pak, yang bisa komplementari kita, yang itu jujur, amanah, yang, pokoknya tanggung jawab dan sebagainya, yang jago dan seterusnya. Tapi kita nggak akan ketemu, partner seperti itu gitu. Sampai kemudian kita sendiri menjadi sosok partner yang dicari orang gitu. Jadi, sampai kita menjadi sosok partner yang kita sendiri juga inginkan gitu. Misalkan kita punya kriteria, "Oh aku pengen cari partner bisnis itu yang A, B, C, D, E," begitu ya. Secara general dan secara spesifik dia punya keilmuan tertentu. Nah, secara general ini kita harus mengisi kekosongan itu. Jadi, kita harus menjadi yang seperti yang kita cari, ya nanti kita akan ketemu orang-orang yang tepat gitu. Karena ini kayak garpu tala ketika dia bergetar, ya dia akan bergetar sesuai satu frekuensi. Nah, kalau kita ini nggak sefrekuensi, ya kita ketemu dengan orang-orang yang belum sesuai frekuensi yang kita minta. Jadi, oh kita targetnya frekuensi X, maka ya bagaimana kemudian kita sampai di frekuensi tersebut. Nah, itu secara filosofisnya, Pak. Secara teknisnya, kemudian seperti apa? Ya memang harus banyak bergaul. Nah, tapi bergaul ini sekarang di era digital, ada yang kemudian harus bertatap muka, Pak, ada yang enggak. Jadi, artinya misalkan kita punya Instagram, punya punya YouTube, kita punya TikTok, Twitter, kita membangun portofolio di sana, Pak. Kita membangun digital presence kita. Oh, Retas ada nih di Twitter, aktif, ide-idenya dia share, dia rajin nulis, rajin gagasan, kemudian konsisten dari 5 tahun yang lalu mengucapkan hal yang sama. Di Instagram juga kita membangun persona yang tepat, begitu ya, Pak ya. Itu akhirnya ya eh, burung-burung yang sama akan nemplok gitu Pak, akan ngajak diskusi, akan ngobrol dan lain sebagainya. Dan saya banyak ketemu orang-orang yang saya belum pernah ketemu, tapi kita membangun kerjasama dari digital ini. Atau kalau kita sekarang sudah mulai aktif ketemu kembali, ya memang harus banyak bergaul secara offline begitu Pak. Nah dalam bergaul offline ini, maka selain kita bergaul skill entrepreneur skill ya Pak ya, tapi juga bagaimana kemudian skill selain interpersonal tapi juga skill komunikasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan gagasan kita. Nah, komunikasi itu ada yang secara verbal, ada yang secara tulisan, bahkan juga secara digital, Pak. Jadi, oh ini meyakinkan orang dan banyak saya ketemu partner-partner yang mengajak kolaborasi itu ya justru dari digital itu, Pak. Jadi, sangat luas, cuma memang penting, gagasan kita itu benar-benar gagasan yang relate ke banyak orang, kemudian kita ketemu di kolam yang sama, kita membangun, reputasi yang tepat, dari situ mulai kita ajak orang-orang untuk meyakinkan, untuk teryakinkan. Cuman bagaimana orang lebih teryakinkan, ini karena sekarang kita lagi Ramadan ya, Pak, ya, saya pakai kisah sirah, jadi ketika Nabi menjadi seorang al-amin dalam 40 tahun, itu kan membangun reputasi sebenarnya, Pak. hmm. Beliau reputasi tidak pernah berbohong, reputasi jujur dalam berdagang dan lain sebagainya. Nah, baru setelah 40 tahun itulah ketika beliau mengatakan bahwa, sebelum mengatakan wahyu kan beliau mengatakan bahwa kalau ada pasukan yang akan nyerang, percaya nggak nih? Padahal nggak ada derap langkah kudanya, nggak ada asap yang mengembang di atas, tidak ada suara sama sekali.
Tapi orang-orang bilang ya kalau ente yang bilang kami percaya gitu kan. Dan orang saking percayanya meskipun itu sesuatu yang mustahil. Dan akhirnya ketika mengajak ke agama ya akhirnya orang lebih tertarik ya karena beliau membangun portofolio itu. Nah, ini sama juga Pak. Jadi kalau kita mau ngajak orang itu ya portofolionya clear dulu gitu. Jangan sampai kita punya bolong-bolong yang itu nggak tuntas. Dan saya pernah memang punya beberapa hal yang saya nggak tuntas begitu Pak, tapi saya usahakan untuk kita tutupi. Jadi kan apa kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun, kemudian atau di ayat yang lain wa sayyi'atil hasanat tamhuha ya Pak ya. Jadi wa atbi atal hasanat tamhuha. Kita ikuti kesalahan kita dengan kebaikan yang akan menutupi. Artinya apa? Suatu saat kita pernah punya reputasi yang buruk, segera kita tutupi. Misalkan kita dulu panitiaan nggak tuntas, ya segera muncul dengan kepanitiaan lain yang kita tuntaskan. Ada pekerjaan yang kita nggak beres, ya segera diberesin, di-clear-kan, sehingga reputasi ini terjaga begitu Pak. Nah ketika reputasi ini terjaga, kita ngajak orang itu lebih mudah gitu. Karena orang ya akan melihat track record. Mungkin itu Pak Jimli. Jadi selalu akan ada peluang ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya yang barangkali bisa membuat orang berpikir untuk berkolaborasi dengan kita ya. Ya, benar Pak. Ya, eh ya Mas Retas ini menarik sekali ya obrolan kita. Eh Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam. Mungkin terakhir ini Mas Retas, pesannya Mas Retas ini ya sebagai seorang alumni yang sudah lulus dari Fakultas Teknik, ya, kemudian memulai usaha, kemudian menjalankan hingga bisa bertahan selama 5 tahun seperti ini. Kira-kira pesan-pesannya Mas Retas untuk teman-teman yang baru saja lulus ataupun calon lulusan dan juga untuk kampus, Mas. Nah, Ya. ini apa, Mas? Baik, terima kasih Pak Jimli. Pertama, tentu seperti yang mungkin video saya yang sampai sekarang masih ada yang nge-share ya Pak ya, saat ospek di tahun 2016 itu. Ketika mengatakan bahwa ya hal yang pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur dulu menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Teknik UGM. Kenapa? Karena ya itu rasa syukur yang saya harus sampaikan. Maka ini pesan pertama saya bagi teman-teman mahasiswa, alumni muda, dan juga mungkin bagi kampus bahwa ya menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Teknik ini adalah salah satu rasa syukur yang harus kita jalani terus-menerus dan harus menjadi satu hal yang kita utamakan. Karena dengan rasa syukur itu kita bisa notice, kita bisa sadar akan hal-hal kecil yang mungkin seringkali terlewat dan itu sebenarnya menjadi signal atau sinyal-sinyal hal-hal di masa depan begitu Pak. Jadi dengan rasa syukur itu membuat kita itu nggak taken for granted, tapi justru kita bisa aware terhadap apa yang ada dan kita mensyukuri apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Yang kedua, rasa syukur itu ternyata juga membawa satu hal yang menurut saya penting untuk teman-teman pahami adalah soal diversity. Dan ini yang kemudian kami alami sekarang, keberagaman yang dimiliki Fakultas Teknik. Kita ada sekian jurusan dan ada jurusan baru juga, kemudian himpunan mahasiswanya itu banyak, UKM-nya banyak, BSO-nya banyak, artinya jumlah mahasiswanya juga gede, itu menjadi satu keunggulan yang menarik sekali untuk kita maksimalkan. Sehingga saya pesan ke teman-teman mahasiswa, jangan sampai kita gaul cuma dengan teman-teman satu kelasnya aja, tapi kita bisa mengenal teman-teman yang lebih luas lagi, kita mengenal dengan teman-teman yang lebih diverse lagi. Karena dengan diversity itu, kolaborasi ke depan itu memang kita dituntut untuk multidisciplinary project begitu Pak. Tidak bisa kita hanya satu bidang keilmuan, tapi juga harus melibatkan banyak bidang keilmuan. Ini kami di Silvano, proyek-proyek yang kami eksekusi hampir tidak, bukan hampir tidak, sama sekali tidak ada proyek yang itu dikerjakan oleh satu disiplin ilmu sendiri, Pak. Sebagai contoh misalkan yang tadi saya share, ada salah satu proyek kita menjadi PSN, proyek strategis nasional, itu kita melibatkan banyak sekali multidisiplin ilmu. Kita membangun satu kawasan industri, kita membutuhkan, waktu itu kita ada dosen Tekim, Pak Rohim, dosen Tekim bantu kita, kemudian ada Pak Wid, dosen PWK, ada Pak Ali, dosen sipil, ada Bu Lastri, dosen ekonomi, begitu ya Pak ya. Kemudian ada ahli arsitek, ada ahli lingkungan, Mas Raras, ada banyak sekali ahli-ahli yang terlibat di bidang tersebut begitu Pak. Karena memang
di bidang tertentu kita membutuhkan banyak sekali expert. Dan ya nggak mungkin kita mengajak kolaborasi sekian banyak expert kalau kita tidak mengenal mereka, kita tidak tahu ilmu apa yang ada di mereka sehingga kita bisa menggatok-gatokkan begitu Pak. Dan ini penting sekali bagi teman-teman semua untuk memahami multidisiplin yang ada di Fakultas Teknik, bahkan mungkin nanti di Universitas Gadjah Mada untuk sebenarnya kita kolaborasikan. Karena ini penting Pak, nggak ada kampus di Indonesia ini yang secara jurusan lebih lengkap dari UGM gitu. UI apa Mas? Oh UI, ya oke lengkap. Tapi pertanian, oh enggak, pertanian sudah lepas menjadi IPB begitu ya Pak ya. Vokasional sudah lepas menjadi PNJ. Dan kalau kita lihat di ITB ya tidak ada fakultas kedokteran begitu. Jadi dan tidak ada fakultas sosial. Ya, keberagaman ini yang kemudian membuat kita sebagai top 3 kampus yang harusnya bisa termanfaatkan dengan baik. Dan kami di kampus di perusahaan saat ini membangun kolaborasi bahkan bukan hanya di Fakultas Teknik dengan alumni-alumni yang lain. Yang ketiga, saran saya buat teman-teman semua memang membangun reputasi itu sangat penting sejak dini gitu ya. Jadi aktif di banyak kegiatan kampus, kemudian membangun portofolio, kalau internship juga dibangun, sekarang kan ada MBKM, dibangun dengan portofolio yang kuat begitu ya. Artinya kerja dengan benar gitu dan akhirnya orang akan notice dan saya percaya bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai begitu ya Pak. Artinya apa yang kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya, ya hari ini kita akan merasakan manfaatnya. Saya dulu di fakultas aktif di Satu Bumi juga Pak, di mahasiswa pecinta alam. Saya juga nggak tahu nih apa manfaatnya pada waktu itu saya ikut gitu ya Pak ya. Tapi kemarin tahun 2018 Silvano ada proyek wakaf desain di Lombok dan di Palu tahun 2019 kita membantu ada 5 desa untuk Lombok bangkit dan 3 musola kita bangun di Lombok dan 1 daerah di Donggala pasca likuifaksi di Palu. Pada waktu itu saya merasakan betul manfaat dulu saya membangun portofolio di bidang kecintaan alaman dan kerelawanan dan juga tanggap bencana. Waktu itu saya sempat dikirim Pak oleh pecinta alam FTUGM untuk pergi ke Kelut waktu bencana Kelut tahun 2014. Saya 2 minggu di sana dan ternyata itu sangat bermanfaat ketika saya membangun di Lombok dan itu proyek Silvano sebenarnya. Dan itu artinya banyak hal di masa lalu yang kalau kita track record benang merahnya ada, artinya connecting the dots itu. Itu mungkin pesan saya yang ketiga Pak, soal connecting the dot, membangun reputasi karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu sangat bermanfaat hari ini. Yang keempat Pak yang ingin saya sampaikan adalah soal keberanian. Jadi mahasiswa Fakultas Teknik UGM ini harus memiliki keberanian untuk menjadi pionir, menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan harusnya dekanat bisa membantu memfasilitasi itu agar keberanian-keberanian ini timbul. Mungkin dengan menciptakan semacam jejaring pengaman atau sandbox ya Pak ya, kalau bahasa teman-teman startup Korea begitu. Jadi membangun satu kolam bermain pasir ya Pak ya. Kalau anak itu kalau di taman bermain ada pasir, itu kan orang tua tenang ya Pak ya. Mau dia naik losotan, dia manjat-manjat, jatuh itu nggak berdarah karena bawahnya pasir. Nah mungkin Fakultas Teknik bisa menyiapkan itu. Jadi ya udah bangun bisnis, bangun usaha, tapi kalaupun jatuh, kalaupun gagal nggak sakit gitu ya, atau nggak menderita sekali karena kita udah ada pengaman-pengamannya, atau kita udah ada pasir sandbox-nya itu. Ya udah boleh bermain, boleh berbisnis, boleh berwirausaha, tapi di koridor kolam ini ya, dan itu kita fasilitasi kolam pasirnya begitu. Dan itu yang menurut saya menjadi salah satu cara untuk menimbulkan keberanian itu. Karena orang menjadi berani karena dia tahu dia dilindungi, dia masih ada jejaring pengaman. Yang kelima, yang ini yang terakhir Pak, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua adalah ya kita di dunia ini pasti ada tugasnya, ada puzzle yang harus kita isi, ada orang-orang yang menanti kontribusi kita. Nah, saya nggak pernah tahu Pak, ketika ke Asmat Papua ternyata mereka sangat mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Ke Yahukimo di Papua juga Pak, kita ada proyek juga dengan dosen-dosen fakultas Pak. Kita ada proyek air minum di sana, proyek permukiman, dan ternyata mereka sangat menunggu dan mendapatkan manfaat itu. Kemarin tadi saya ceritakan ke Lombok, ke Palu, kemudian di Batam, lalu ada proyek di Natuna sekarang. Ada banyak orang yang menunggu kontribusi dan karya kita begitu. Dan saya yakin apalagi sebagai seorang engineer ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, karena kita tahu ada orang-orang yang menunggu, ada orang-orang yang menanti kiprah kita, karya kita, maka yang hanya yang bisa kita lakukan adalah kita belajar yang terbaik sekarang dan suatu saat ya memang kita harus hadir untuk membantu mereka. Apakah kita dengan bisnis kita, dengan keilmuan kita, dengan keahlian kita, tapi memang banyak pihak-pihak yang sangat menanti kita, ada 540 kota kabupaten, sekarang kita punya 37 provinsi yang menanti kontribusi dan kiprah dari teman-teman alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih sekali atas kesempatannya Pak, karena saya ya Kama di Sirvano dan di Tamtek hari ini bisa berkembang karena ya peran dari Fakultas Teknik UGM yang membimbing kami. Bukan hanya saya Pak ya, partner-partner kami semua alumni dari FT UGM. Tim kami hari ini ada 50 staff dan 20 intern. Itu juga banyak dari alumni dari FT UGM. Kita banyak berhutang lah Pak, sehingga memang ketika diajak untuk sharing, tentu kami berterima kasih sekali dan semoga bisa kolaborasi terus-menerus, karena sekarang pun kami sudah ada kerjasama ya Pak ya dengan FT UGM. Waktu itu kami kerjasama dengan Pak PLT Dekan, Pak Wazis, kemudian dengan jurusan kami juga ada kerjasama MBKM. Jadi ya insya Allah kolaborasi bisa terus berlanjut dengan FT UGM. Terima kasih Pak Jimli, tetap semangat untuk mengumpulkan para alumni ini Pak. Baik, terima kasih sekali ini Mas Retas ya, luar biasa sekali ini obrolan kita di pagi hari ini ya. Walaupun hanya lebih kurang 1 jam, tapi saya yakin ini Sobat FT semua yang menyimak acara hari ini itu bisa mengambil banyak hal ya, banyak poin inspirasi yang bisa digali dari Mas Retas ya. Kalau tadi beberapa poin yang saya tangkap ya, satu yang pertama sekali penting itu adalah kolaborasi. Jadi manfaatkan semua platform yang ada di kampus, di luar kampus untuk membuat jejaring kolaborasi ini, kolaborasi dengan sesama teman, kolaborasi dengan lintas jurusan, kolaborasi dengan dosen dan lain-lain. Kemudian pesan yang penting juga tadi untuk masuk memulai sebuah usaha itu adalah ternyata mulai saat ini gitu. Meskipun kita mungkin bisnisnya belum berjalan secara lancar ketika kita memulai, tapi saat ini harus dimulai. Mulai dari membangun portofolio, membangun reputasi dan lain-lain itu perlu dilakukan sedini mungkin. Menjalin kolaborasi itu juga perlu dilakukan sedini mungkin. Dan yang terakhir tadi kalau yang saya tangkap juga penting itu adalah mulai dari diri sendiri. Mulai kita belajar apa yang kita kurang, mulai kita melihat mengubah mindset kita menjadi lebih terbuka, melihat dunia entrepreneur, kemudian melihat peluang-peluang yang ada. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Retas, ini waktunya di pagi ini, di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri ya, sudah bersedia kita ganggu, kita jawil begitu untuk sharing. Saya yakin Mas Retas ini jadwalnya sangat padat ya, sangat sibuk, baik di Sirvano maupun memberikan ceramah-ceramah, sharing di banyak tempat ya. Jadi kami dari Fakultas Teknik sangat berterima kasih ini. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya bisa diteruskan ya Mas Retas ya, dan semoga tidak kapok ya, kita undang terus untuk sharing kepada teman-teman alumni ataupun juga nanti teman-teman calon lulusan begitu. Baik, Siap, Pak Sobat Jimli. FT semua, demikian tadi obrolan kita pagi ini tentang berwirausaha, memulai berwirausaha ya, menjadikan wirausaha sebagai sebuah pilihan karir setelah teman-teman lulus. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dan jangan lupa acara ini kita akan tayangkan di kanal YouTube di Fakultas Teknik. Jadi nanti teman-teman yang ingin menonton bisa subscribe ya di kanal YouTube-nya Fakultas Teknik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.